pernah kesini kan? Belum nih. Wah ini paling enak kalau mau sahur. Ih Kak Sasha. Kok nggak kelihatan tadinya pas lagi lewat? Saya biasa kan di TikTok. Waduh. Sahur-sahur TikTok kan ya, biar nggak berasa. Sahur. Aku dulu. Dari mana sih? Ini lagi sama Kansar. Ini yang di mas belakang Iya, loh. biasa. Nah, ini kan ini masjid. Iya. Biasa. Iya, udah saya siapin. Siapin ya. Iya. Sambil kita nungguin sahur terus nanti balik lagi kita ke masjid. Iya, bakal sahur ya. Wih, Bakal sholat juga. mantep nih Kansar. Tahu saya juga ada tempat di sini. Ada. Hmm. Kok tahu? Coba bukain. Saya kan lihat di TikTok ada, di YouTube ada. Challenge nih ceritanya ya. Challenge coba Oke. bukain sobat BKN. Oke, Sobat PKN ketemu lagi di Inspirasi Ramadan sama saya Angga dan di sebelah Angga udah ada Kang Samsul. Bener Kang Syam. Waduh, udah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Tadi pas lagi ke masjid ternyata Kang Syam udah lama juga ya. Jadi marbot di situ. Udah lama. Ya. Beberapa lama. Kurang lebih lah. Sebetulnya saya juga baru tahu kalau di sini ada tempat nongkrong ya. Biasanya nongkrong di masjid gitu ya. Kebanyakan nongkrong di masjid kayaknya. Sekarang nongkrongnya di angkringan Kok Caliman. Oh, sini ada tuh, ada batu usus, ada Ini sehat-sehat dah. sehat-sehat Sehat banget. banget. Ini. Waduh, Ini kasih apa nih? Maaf ini teh Makasih, hangat. Oke, Ini hangat. Angga. Terima kasih ya tuh. Lanjut ngobrol nih. Lanjut dong. Oke. Sambil sahur jangan lupa. Masa udah 10 tahun ya? Iya. Kenapa kepikiran pengen jadi marbot? Sebenarnya bukan masalah pikiran pengen jadi marbot ya. Ada yang mungkin bisa memilih nggak? Saya juga akan memilih yang lain mungkin seperti jadi ASN, mungkin jadi ustadz atau mungkin jadi ketua partai. Presiden. Jadi presiden. Iya. Bisa tuh. Bisa diatur. Bisa ya. Yang penting apa kok? Yang penting bapaknya kuat. Nggak kuat ngedoa. Oh, doain Biar bener. lancar. Apalagi kalau sering ke Nah masjid. itu Iya. benar. Mas Angga. Nah berarti sebenarnya pengen jadi profesi yang lain, Iya, tapi iya. Tapi lebih ke dorongan ke nasib sih. tapi sebenarnya kan jadi marbot itu kan salah satu pekerjaan yang mulia ya, ya nggak sih? Kayaknya sih mulia tapi banyak orang yang gak berlomba-lomba jadi marbot ya. Kira-kira kenapa tuh? Apa karena secara pendapatan kurang atau gimana sebenarnya? Sebenarnya sih ya itu tadi ya, saya yang mungkin bisa memilih, saya akan memilih yang lain ya mungkin ya, seperti tadi yang katakan jadi presiden ya, jadi ketua partai, tapi sayangnya saya nggak punya orang dalam gitu ya. Jadi akhirnya saya lebih menikmati takdir ya itu. Bener-bener. Tapi kalau dipikir-pikir ya, 10 tahun jadi marbot kalau nggak passion susah loh. Iya. Ya nggak? Kalau misalnya nggak bener-bener ikhlas mau jadi marbot itu kan sulit. Tapi akhirnya ternyata bisa melewati juga 10 tahun ya. Jadi ya, jadi kita juga sambil belajar ya. Awalnya kan mungkin kita terkendala kalau kita harus mengikuti ya fokus kita juga ya. Kayaknya karena lambat launnya kalau sambil belajar ya kita bisa banyak sosialisasi juga. Sebenarnya tugasnya apa sih kalau marbot itu? Ya marbot itu sebenarnya adalah Biasanya nih, ketika kayak pagi nih lagi Ramadan kayak gini, biasanya bangun di berapa tuh? kalau kebalik, kalau Ramadan itu kebalik ya. Kebalik gimana? Karena Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang mana kalau di bulan Ramadan itu lebih full kegiatannya itu dari habis zuhur sampai ya subuh. Tentu ya, nggak bakalan subuh juga libur gitu, tetap subuh. Tapi yang lebih intens itu dari zuhur sampai malam. Bahkan kan kalau di hari-hari biasa mungkin Ada terawih kan? Iya, misalnya 5 waktu doang, ini kan ada terawih, ada yang lain juga ya. Jadi istirahatnya itu setelah subuh istirahat. Oh, jadi full, Iya. mantep gitu ya. Dan biasanya selain taraweh, terus juga mungkin biasanya kalau di masjid gitu kan, kalau bulan Ramadan pasti ada bukber juga kan. Dan biasanya tuh lumayan jadi kerjaan yang marbot kan? Iya, itu yang bikin, salah satunya yang bikin sibuk ya, karena kita harus menyediakan takjil ya untuk para jemaah yang itu nggak bisa instan ya. Kita juga kan menyiapkan dari waktu zuhur, mulai kita mempersiapkan rumah, terus sambil menunggu takjil yang datang buat kita kemasin ya, seperti itulah. Oke, sambil minum dong Kang, biar ini nih, Ini biar ya, ini belum. Soalnya bentar lagi Iya, udah ini. imsak ya. Ini ada teri,
Ada apa lagi nih? Banyak tuh. Sambil dimakan ya, Kak ya. Manusia nanya biasanya suka nggak sih orang kayak Jumat nih, Jumat ngintip Jumat berkah, terus kadang-kadang kantongnya dilupain atau hari-hari biasa kayak nggak ada marbotnya aja, misalnya lagi bersihin lagi apa, pokoknya tidak dihargai oleh jemaah. Kadang kan suka gitu tuh, Ya yang nggak dianggap gitu ya. kayak nggak dianggap. Kadang-kadang nih, apalagi anak-anak bocah, aduh ya Allah, habis dipel lagi atau lari-lari aja, itu tuh. apa-apa Sering aja, ngerasain kayak gitu. atau nggak nurut. Itulah tantangannya, salah satunya yang menjadi tantangan marbot itu ya itu salah satunya. Satu sesi ya marbot itu dikasih beban untuk membersihkan masjid supaya terjaga dan nyaman ya. Tapi satu sisi dianggap malah dipandang sebelah mata ya. Contohnya kan Ntar aja deh, tenang aja lah, ntar ada yang bersihin gitu. iya maksudnya ya. Bahkan ya marbot juga yang sama manusia ya. Contoh misalkan marbot kan nama juga marbot kota ya, tahu fashion ya, tahu misalkan pakai jam nongkrong di luar pakai jam tangan, paling ini jemaah ketinggalan gitu. Itu menarik sekali ya. Iya, Jadi ternyata adanya yang curiga gitu ya. iya, bahkan pakai sepatu juga, paling sepatu jemaah ketinggalan ya. Dan lagi lebih ekstrim, Apa tuh? saya bawa istri ya, istri kan betul cantik ya, dan bilang paling istri jemaah ketinggalan. bahasa Jogjanya di underestimate. Nah, bahasa Jogja, bahasa Inggris itu kok. Bahasa Inggris. Berarti memang tantangannya banyak banget ya. Jadi dari mulai di underestimate sama jamaah, tapi sebenarnya kalau marbot itu tidurnya di masjid atau luar? Nah, inilah kelebihan marbot ya. Jadi marbot itu sebenarnya ya itu dari katakan dulu karena mungkin karena masjid itu selain rumah Allah rumah marbot juga gitu ya. Jadi Sekalian Iya, ya. iya. Kontrak bareng. Jadi sekalian, di situ. iya sekalian bermitra dengan yang punya masjid gitu. Kalau di kantor kan mungkin beda ya. Jadi gak tinggal di kantor ya. Jadi itu lumayan ya, bisa menghemat dosen kos ya. Terus biasanya kalau lagi jadi marbot gitu ya, ada pengalaman unik apa? Kak? Misal tiba-tiba ketemu sama jemaah yang baik hati banget gitu ya, dia tiba-tiba bawa duit segepok nih buat taksam. Sebenarnya mau banget. Tapi saya nggak ada. Saya belum ada ya. Makan itu. Iya. Makasih banyak Tipo nih. Kadang suka lupa. Soalnya kalau besok gua dilarang ini. Iya. Bentar lagi juga udah bisa kayaknya ya. Iya, ntar kan juga ini ke masjid. Lah, siapa nih? Pak, Tuh. Teguh panganan anak. Sini, kagak kelihatan gua sama lampu. Teguh Pak, Anaknya siapa? anaknya orang. Bahasa apa sih? Kenapa dia? Aku harus teguh panganan Kayaknya gua tahu kok. dah. Kepriwe, Mbak, kepriwe. Harus teguh panganan. Dar tuku apa? Teguh panganan apa Nasi ya? ya? Lah gua ada sega kucing. Iya. Iya, Ya. sate nih juga. Gua ada sate barang, gua itu Oh, dan sega kucingnya pira? 3.000. Artinya 3.000. 3.000. Oh, telung ya, Bu. Iya, Ya, pengen cici. Mau? Ya. satu aja. Iya. Oh iya. Lah aku nyambung teneng. Wong di sini bae, teneng ngomongnya kayak kue. Wong Cilacap. Wong Cilacap lah pada Iya. bae, aku wong Purwokerto aku. Oh, Lah, iya, tetangga iya. ya? Tetangga. Kayaknya ya. Iya. Gua jadi Oh, bingung tetangga. nih ngomongnya Iya, satu bahasa bagaimana? beda satu bilingual Iya nih. deh ya, heeh. Lah kepriwe nang kene wis suwe. 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 Iya. Priwe iso mudi apa ora ki? Ora. Ora? Iya. Lah, priwe sih ora mudi. Lah, ora oli. Ora oleh karo sapa majikane? Iya. Walah, gak karo nyobae. Walah. Numpak kebo karena Belum layu. Dia kagak boleh apa? dia enggak boleh mudi katanya, Po. Wah parah majikannya, parah majikannya, parah. Gak bisa parah majikannya, udah dah. Tapi kan kagak baik. emang. Di demo Aduh. bae lah. Di demo baik, di demo baik. Aja. Ngikut, gua ngikut ya. Ikut Iya. ke MK Mbok. Bukan ya. Jauh ya. Jauh, Iya. jauh. Ini ya, Ya. ini. Sepira. Berapa, Po? 3, 2, 2, 7, 10.000. 10.000. 10.000. Iya. Mau utang di situ ya. Lah, Lah dengan bagaimana? utang katanya. Orang gak ada duit.
Iya deh, ikhlas dah Bisi-bisi gue. dong ngapa gue Emang. Wes tak bayar aku wae wes. Oh iya, ntar dibayar Bayar Mas aku Angga. wae, ya. Nih Ya, kalau sini ya. penuh tuh sebelah situ ada kursi, udah deh duduk di Ya, situ aja. terus ya. Ya. Aduh, anak-anak apa? Lah, ngutang lagi Mas Angga lu. Benar, aman. 10.000. Aduh, lanjut Iya, ya. siap. Kalau tadi kan udah sempat nanya pengalaman unik. Nah, kalau pengalaman spiritual ada nggak? Tiba-tiba lagi bersih-bersih, terus tiba-tiba nemu kayak ada bisikan-bisikan atau juga petunjuk lah gitu. Ada nggak? Ya mungkin karena ini ya, saya juga nggak memperhatikan gitu ya, bener. Karena mungkin sayanya yang nggak ngeh tuh. Atau nggak sensitif Ya, jangan-jangan? sensitif ya mungkin saya. Jadi masing-masing aja gitu maksudnya. Tapi katanya orang mungkin ada katanya. Walaupun di masjid katanya sering ada itu, tapi saya sendiri enggak. Karena apa mungkin karena saya udah ini gitu. Itu kan gaib, maksudnya secara spiritual gitu. Semenjak di masjid gitu, dapat kayak pencerahan dari Allah gitu. Pernah nggak? Ya lebih ke apa ya? Mungkin secara naluri ya kita diarahkan kepada hal-hal yang lebih positif ya. Mungkin itu salah satu bisikan juga ya maksudnya, dan lebih giat lagi menuntut ilmu dan mendapat butuh gitu dalam keseharian, dapat pemahaman yang tiba-tiba gitu ya. Karena setiap hari berkumpulnya dengan orang-orang soleh, iya. ya kan? Itu kan kayak jadi kepengaruh gitu ya. Iya. Dan mungkin karena seringnya denger gitu ya, walaupun saya gak ngapalin ya, nyangkut di otak gitu, karena jadi kebiasa gitu ya. Malah bisa-bisa setelah itu bisa naik tingkat, bisa jadi ustadz sebenarnya ya. Iya. Nggak kepengenan kayak gitu. Sekali-sekali gitu jadi imam, pas lagi ngajar ngaji anak-anak sekolah gitu. Ya sebenarnya pengen sih. Kadang-kadang kan salah satu tugas marbot juga kan orang taunya tentang bersih-bersih doang ya. Padahal pada realitanya di lapangan ketika imam berhalangan ya otomatis marbot itu harus ya. Ini maksudnya Kayak harus jadi menggantikan. muazin gitu. Iya jelas wajin jelas, tapi ketika udah komat gak datang imam nih ya. Akhirnya Jemaah juga kan nggak ini, akhirnya ya kita yang maju juga ya. Oke, jadi memang ternyata pengalamannya jadi banyak ya. Iya. Satu jadi lebih tepat waktu pastinya kalau lagi sholat ya. Lagi azan, yang pertama kali azan pasti sholatnya pada saat itu juga gitu. Nah, kalau pergaulannya dengan warga sekitar gimana? Perhatian nggak sih warga-warga gitu? Ya. Kayak misalnya tahu nih, udah marbot dia sendirian, sering ada yang nganter makanan. Apalagi kalau sekarang nih, ada nggak kalau sahur gitu, ada yang nganterin sahur? Ya. Syam. Alhamdulillah, apalagi ini Ramadan ya, mungkin mereka juga tergerak hatinya. Dan karena di Ramadan itu, masjid itu sangat diingat di momen masyarakat juga. Ya pasti 24 jam non-stop di masjid itu terbuka selama bulan suci Ramadan. Ya ada maksudnya kadang-kadang mungkin ada makanan lebih gitu dikasih. Alhamdulillah punya tetangga baik-baik gitu ya. Yang jadi penasaran nih, Po, kira-kira kalau kayak merbot kayak gini ya, mereka punya komunitas nggak ya? Nah iya, ada nggak Komunitas tuh? merbot gitu. Misalnya se-Jakarta Ya, gitu, ada nggak sih? Itu emang planning saya ke depannya. Jadi ke depannya Jadi marbot. ketua komunitas Iya, jangan-jangan jadi saya mau merubah PMI Palang Merah Indonesia menjadi Persatuan Marbot Indonesia gitu. Itu visioner sekali ya. Jangan-jangan ada WA grupnya juga. Nah tuh. iya, Itu sih rahasia Rahasia gitu ya? ya maksudnya. Bisa jadi nanti jadi PMI Partai Merbot Indonesia. Iya, maksudnya itu lah. Jadi kita akan membuat suatu organisasi yang mewadahi marbot-marbot yang mana kita menampung keluh kisah marbot yang kan jangan sangka marbot itu kecil ya. Satu masjid walaupun besar ketuanya satu, tapi marbotnya bisa banyak ya. Biasanya berapa sih kalau Ya marbot itu kan ada petugas kebersihan, ada yang lainnya juga maksudnya. Apalagi kalau masjid gede gak mungkin satu orang kan ya. Oke, ada administrasi Iya, segala, maksudnya kan gitu ya. ya, semakin besar masjidnya juga kan butuh tenaga ekstra ya. Pastinya membutuhkan marbot yang lebih banyak lagi ya. Itu kan bayangkan misalkan satu masjid di Jakarta punya marbot 3 kali aja. Ketuanya sama 1, Ya. marbotnya sama 3 ya. Kan seandainya kita bikin komunitas marbot, kita kompak, kita bikin grup WhatsApp ya, di mana kita menampung keluh kesah para marbot ya. Terus bisa-bisa kita mengkudeta ketua masjid yang tidak loyal terhadap marbot gitu ya. Ini marbot yang sangat politis. politis Ada itu dia dah. kudeta juga ya. Tapi ini nggak sih, kan ada tuh cerita marbot tiba-tiba diberangkatin umroh. Udah pernah belum, Kang? Ya alhamdulillah maksudnya pernah ada yang ngeberangkatin umroh maksudnya.
Kang, berarti Kang Masya saya pernah Allah. berangkat umroh. Pernah iya. Tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, itu berarti kan berkah. Ya karena saya udah di sini udah training di rumah Allah, ke sana rumah Allah juga gitu ya. Waduh, gimana Iya. tuh pengalaman pas lagi umroh kemarin tuh? Tahun berapa? Tahun 2022 kalau nggak salah ya. 2022 ya? Iya, 2022. Berangkat, marbot. Berangkat, Itu ya. berapa orang yang berangkat ke sana waktu itu? Yang berangkat banyak kan, tapi bukan cuma marbot karena saya emang tidak bareng dengan marbot yang lain ini, tapi itu programnya emang cuma saya doang gitu yang diberangkatin ya. Kang Sam sendirian? Iya, Eksklusif? iya gabung Wih. sama yang lain gitu ya. Heeh. Ada Kopassus juga gitu misalkan. Ya ternyata di sana jangan mentang-mentang Kopassus, tapi Kopassus juga di sana nyasar juga gitu. Soalnya di sana ranahnya ranah saya kan marbot ya. Bener. Rumah Allah ya. Allah paling tahu malah jauh kamu Petanya dia yang tahu nih petanya nih. Berarti alhamdulillah ya, ini kan yang namanya bisa datang ke rumah Allah kan nggak sembarangan orang gitu ya. Itu gimana pengalaman di sana, Kang? Sangat luar biasa. Jadi sangat menginspirasi banget ya gitu ya. Ternyata di sana itu semangat dalam beribadahnya luar biasa. Di sini kita mungkin ada semangat ya, tapi di sana itu luar biasa. Jadi kita itu kayak magnet gitu. Untuk ibadah itu bawaannya ibadah aja. Kayak mungkin kalau di sini gitu, kayak kalau gak tahajud semalam aja, pagi-pagi kepala sakit Pusing gitu, gitu pusing ya. gitu ya. Agak berasa ada yang kurang gitu ya. Kurang gitu Iya, ya. sama. Bener-bener Iya. passionnya ibadah gitu. Ya di sana ibadah aja pokoknya. Terus sempat ketemu ini nggak marbot yang di Masjidil Haram gitu buat studi banding gitu? Ada sebenarnya di sana. Tanya-tanya Weh dia. bro, Eh, gitu bro. ya. Lu shift berapa Si kali, berapa bro? kali? Nggak sempet tapi ya? Tapi saya juga emang cita-cita pengen jadi naik kelas Naik gitu. level. Naik level jadi marbot sana gitu. Amin ya Iya. Allah. Tapi kemarin nggak ada didoain. lowongan ya, jadinya nggak sempet ya. Iya, maksudnya nggak nanya ke situ juga. Nah, pengennya Kang Syam nanti ke depannya bakal seperti apa nih? Maksudnya sekarang kan jadi marbot. Kalau tadi kan kemarin, tadi saya sempat bilang gitu, mungkin aja bisa jadi ustadz atau jadi ngaji apa harapan ke depannya? Ya, walaupun saya sekarang marbot ya, tapi tidak menutup cita-cita saya ke depannya ya. Ya mungkin karena sekarang kan udah udah zamannya hidup itu tidak linear ya. Yang mungkin bapaknya awalnya tukang kayu, anaknya jualan gorengan, jadi cawapres ya. Bisa kan seperti itu kan, bisa juga kan ya. Iya, Ya bener kan bisa lagi. ya. Jadi saya juga tidak berkecil hati gitu walaupun marbot juga ya. Iya. Asal ada jalan dan ada Iya. paman, semua bisa. Iya. Aduh, tapi ini kan bentar lagi Makanya imsak udah mau nih. imsak ini Dibungkus aja deh, cepetan dah. Iya. Sambil makan dulu nih kan. iya dicemilin aja. Makasih. Tapi aman kan ini? Aman. Ya. Aman, udah Udah, pakai udah. bismillah saya masaknya. Masa enggak? Ya. Kagak mau dinyanyiin yang di rumah. Apa Eh. kek? Main apa nih? Apa? Ada anak bertanya pada bapaknya. Uang Ada jajan. anak bertanya pada marbotnya, Masya Allah. berapa sih gaji jadi marbot di sana? Berapa? Itu sih Nggak usah dijawab. Ya, jawab Di ya. episode selanjutnya lanjut aja ya. Jawab di bawah Rahasia, ini. rahasia. Ya udah sobat BKN, sambil Mas Angga sama Bang Masih ada waktu, masih ada waktu ya. Lanjut sahur. Kita juga abis ini ke masjid ya kan? Nah, biarin sobat BKN lanjutin juga sahurnya. Besok balik lagi di sini di Inspirasi Ramadan. Ramadan ya, hanya di BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa subscribe. Oh, subscribe dulu. Di Terus bawah nyalain loncengnya, ting 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 ya kan? Jadi bisa nonton kita sebenari. Yes. Ya kan, kalau gitu ayo lanjut dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Banteng Muda Indonesia Jaya, Merdeka. Marhaban ya Ramadan. Saya Muhammad Terviano, mewakili keluarga besar Banteng Muda Indonesia, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita sambut bulan penuh berkah serta ampunan ini dengan penuh sukacita dan semangat beribadah. Manfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Janganlah menunda-nunda untuk beramal, karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan pahala berlipat ganda. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda Indonesia menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum
untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Puasa Ramadan mengajarkan kepada kita akan makna keterbatasan dan menuntun kita agar peka dan senantiasa bergotong royong dalam kebaikan demi mewujudkan Indonesia yang adil, yang makmur dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap usaha dan perjuangan kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka! Di saat hatimu bertanya tentang jiwa, ingatlah sang pemilik jiwa. Dialah yang menemani dalam tidur lelapmu hingga kau diizinkan bangun esok hari. Zikirkan hatimu dengan penuh keikhlasan. Hati, jiwa, lisan dan pikiran untuk raih ketenangan diri. Ramadan suci hadir kembali, memberi asa, bersihkan diri. Suci bagaikan kainan putih, seputih awan nan tinggi. Ramadan suci bersinar lagi, menerangi jiwa-jiwa sepi, menghapuskan segala dosa ini. Fitrikan aku kembali. Pada hamba ini dalam bulanan penuh arti. Oh, Ramadan suci hadir kembali, memberi asa, bersihkan diri. Suci bagaikan kainan putih, seputih awan nan tinggi. Ramadan suci bersinar lagi, menerangi jiwa-jiwa sepi, menghapuskan segala dosa ini. Fitrikan aku kembali. Aku kembali.